Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyalakan hamdu. Dari Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. yang paling berkenan المسلمين بك وعلى وعلى تلاوتك المستقيم برحمتك يا أرحم رحمة الله. Insyaallah kita akan membahas ayat 34 syaitan rajim kata hadis baik Ibrahim muqarrabin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلا كذا مقطع. Namun sebelumnya saya ingin menambahkan penjelasan pada ayat 19. Fil amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa di dalam Al-Quran yang dimaksud mahrum adalah orang yang kafir ataupun miskin atau dua-duanya kafir yang miskin. Istilahkan mahrum yang makna aslinya adalah tercegah. Karena aslinya semua manusia ingin kaya. Manusia ini punya harta yang berlebih. Itu manusia pada umumnya. Ya innahu yuhibbul khairi wa syadid. Dia sangat cinta kepada harta. Namun bagi orang yang beriman, ketika takdirnya kemudian rezekinya sedikit, maka bagi dia tetap ridha kepada Allah. Yaitu dirinya mahrum. Pengusaha sudah, usaha sudah, tapi hasilnya tidak punya harta yang baik. Yang disebut mahrum. Niat sudah berusaha, bahkan sudah berdoa, ya, masih menjadi orang yang sedikit hartanya. Yang ditakdirkan kaya, maka dia memang tidak mahrum. Karena dia tidak bangga dengan kepemilikan hartanya, bahkan dia menjadikan mahrum itu adalah sarana dia beribadah. Ada mahrum, saya bantu, saya berikan zakat, saya berikan infak. Sehingga bagi dia mahrum itu adalah sarana dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang tidak bertakwa, mahrum itu untuk diabaikan, untuk menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan, kesombongan, salah orang lain, namulah kiri. Ini makna asli daripada mahrum. Dalam kitab-kitab tazkiyatun nafas, ya,
kata mahrum ini juga banyak diungkapkan. Istilahnya iktibas, meniru istilah Al-Quran. Kalau Al-Quran disebutkan mahrum adalah mahrum mali. Orang yang tercegah, nggak punya harta yang banyak. Tapi dalam tazkiyatun nafas, ya, yang dimaksud mahrum adalah mahrum dini. Mahrum diniyun. Orang yang tercegah, ya, nggak bisa melakukan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Inginnya rajin sholat berjamaah, tapi nggak bisa sholat berjamaah. Itu orang tersebut mahrum. Ya. Ingin rajin tilawah, tapi bisa tilawah apa aja. Ya. Segala amal soleh yang diinginkan tapi dirinya tidak punya kekuatan, tidak punya motivasi untuk beramal, ya, maka disebut mahrum. Ya. Ataupun seseorang lebih menyenangi sesuatu yang haram daripada yang halal, ya, diistilahkan mahrumun minal halal. Kalau nggak menikmati sesuatu yang halal. Ya. Ya. Apakah dalam kehidupan rumah tangga yang suami atau istri tidak menikmati pasangannya yang halal, justru menikmati yang haram, itu mahrum. Bahkan ahlu taqwa, orang-orang yang saleh, betapapun sebuah amal itu punya alasan syar'i. Punya alasan syar'i. Kenapa kamu nggak tilawah sakit? Kenapa kamu nggak siam? Sakit, betul. Tapi tetap dirinya mengkhawatirkan, ya, jangan-jangan ini termasuk yang mahrum. Memang betul sakit, ya. Bisa jadi sakitnya mungkin karena ada dosa-dosa yang Allah ingin hapuskan, sehingga dari satu sisi dosanya terhapus, ya. Tapi nggak bisa siang misalnya, nggak bisa siang sunnah, katanya, sehingga dia, ya, punya rasa takut atau punya rasa yang disebut dengan ar-raja wal khauf, kalau dirinya al-mahrum, termasuk orang-orang yang mahrumin, ya. Punya orang tua yang masih hidup tapi minim birrul walidain, maka juga disebut mahrum, ya. Yang nggak punya ada ingin melakukan birrul walidain, ini punya, ya, masih ada, tinggal didatangi, tapi nggak mau melakukan, ini namanya mahrum. Ya. Mengapa ada istilah mahrum ini? Ya. Maka mirip dengan ayat sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya adalah, ya, apa itu? Yu'faku anhu man ufik. Ya. Ayat yang 9. Bahwa ada manusia yang memang tidak ditolong oleh Allah, ya, untuk beriman dengan Al-Quran atau melakukan interaksi dengan Al-Quran, ya. Karena kondisinya yang tidak bagus, ya. Disebut kondisinya kharwasun, alladziina hum fi umratin sahun. Jadi seseorang yang
tidak kunjung bisa melakukan suatu kebaikan, ya, diistilahkan mahrum, menjadi pembahasan karena satu kekhawatiran bahwa dirinya mengalami mahrum karena banyaknya dosa-dosa yang ada di dalam diri. Ya. Karena dosa itu disebut dengan wizrun. Wizrun artinya beban. Ya. Jadi bagaimana bisa ringan melakukan amal soleh kalau jiwanya terlalu banyak beban. Jadi disinilah pentingnya seseorang yang merasa atau menyadari dirinya mahrum, ya, agar menyadari jangan-jangan di dalam dirinya banyak tumpukan-tumpukan dosa. Jadi, jangan sampai ketika dirinya minal mahrum ad-dini, ya, cuma mengatakan ya karena saya lagi belum siap aja, ya, saya lagi memang nggak mau saja. Tapi ya, kalau memang alasannya itu, apa wajar seseorang tidak melakukan suatu amal soleh yang baik dalam hitungan tahun, ya, 5 tahun, kalau dihitung-hitung sedikit ibadah, sedikit diam, sedikit ini, sedikit itu, dan seterusnya. Maka kita harus dicurigai dan jangan ini mahrum. Maka menyadari dirinya mahrum, maka dirinya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mengerjakan istighfar, apakah minta perlindungan kepada Allah sampai dirinya tercegah dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak zikir subhanallahi wa bihamdihi. Itu salah satu solusinya. Allah mengatakan manhalahu, ya, salatul laili an yusahidah. Siapa yang dirinya terhalang terus untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, agar dia bisa berjuang tak terbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi. Tujuannya agar dirinya menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Tujuannya agar dirinya menyadari jangan-jangan saya ini manusia yang tidak disukai oleh Allah. Dengan amal soleh ini enggak, amal soleh itu enggak bisa, amal soleh enggak bisa. Misalnya cuma amal soleh wajib-wajib aja. Yang wajib-wajib aja itu pun wallahu a'lam bagaimana kualitasnya. Ya. Maka perbanyak subhanallah wa bihamdihi agar dirinya diampuni dan dicintai oleh Allah, sehingga amal-amal yang diinginkan menjadi lebih ringan dan lebih terjangkau. Solusi yang kedua, orang yang khawatir dirinya mahrum adalah melakukan mu'aqabah, memberi sanksi kepada diri. Artinya segera mengganti dengan amal soleh yang baik. Betul, saya Syawal ini nggak bisa puasa. Kenapa? Sakit.
itu syar'i, apalagi yang nggak syar'i sakit. Tapi saya akan berusaha mengimbangi dengan amal yang lain, apakah dengan infaknya, apakah dengan qiyamul, apakah dengan tilawahnya. Ya. Jadi mungkin memang nggak dapat amal ini, tapi dapat amal yang lain, ya, dengan lebih banyak. Ya. Walaupun dikatakan sebuah amal itu afdaliyahnya adalah, ya, afdaliyahnya adalah sesuai dengan momennya. Apa yang sedikit saya jelaskan tentang puasa 6 Syawal. Para ulama mengatakan puasa 6 Syawal ini memiliki 2 makna. Makna takjil dan makna adab. Makna takjil itu bersegera, adab itu jumlah. Jadi siapa yang kira-kira kualitasnya begini, kualitas A itu ya, orang yang selesai Ramadan tanggal 2 puasa. Ini kualitas A. Ya. Kualitas B adalah yang penting saya tetap berpuasa di bulan Syawal. Ya. Mau 2 hari sekali, 3 hari sekali, 6 hari kita dia masih dapat kualitas Syawal, baik dalam takjil maupun dalam adab. Nah, ketika takjilnya sudah tidak bisa dilakukan, apalagi karena alasan kesehatan, katakan selama bulan Syawal ternyata sakit, ya. Atau bulan Syawal harus ada safar yang wajib, misalnya safar karena takziah, ya harus safar. Safar karena harus membantu orang tuanya di kampung sana, sehingga dia terhalang untuk puasa, sehingga selama Syawal dia nggak bisa. Maka masih berlaku baginya adabnya. Adab artinya jumlahnya, hitungannya. Ya. Jadi insya Allah dia masih mendapatkan fadilah, ya, puasa Syawal, walaupun dilakukan di bulan berikutnya Dzulqa'dah. Ya. Puasa Dzulqa'dah 6 hari. Ya. Ya. Insya Allah kalau memang dia nggak ada alasan waktu bulan Syawal, memang nggak berminat saja. Tapi begitu bulan Dzulqa'dah, tiba-tiba kok datang minatnya ingin puasa 6 hari. Para ulama membolehkan untuk, ya, atau tetap menganjurkan puasa 6 hari, ya, agar dia tidak mahrum dari puasa 6 hari Syawal. Ya. Ya, kalaupun mau disebut bagaimana kualitasnya, ya kira-kira kualitasnya kualitas C gitulah ya. Karena ulama mengatakan ibaratnya orang seperti orang yang malas sholat. Zuhur jam 12 belum mau sholat. Jam 1 belum mau sholat. Setengah 3 baru sholat. Sah nggak sah? Biasanya seperti itu. Ya. Tapi dia tidak mendapat fadilah yang lebih tinggi. Ya. Tapi dia tidak mahrum. Ya. Apalagi kalau halangan puasa 6 Syawalnya karena kesehatan, karena safar, ya. Sehingga dia baru bisa berpuasa Dzulqa'dah, ya. Habis Syawalnya, maka tetap, ya, insya Allah karena alasan ini, maka dirinya tetap dihukumi bisa melakukan, tetap dihukumi seperti
puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ini cara sebagian ulama agar kita tidak terjerumus dalam mahrum. Orang yang dijauhkan oleh Allah dari amal soleh. Ya. Termasuk solusi yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, misalnya kalau kamu hari ini tidak bisa baca Al-Quran karena kesibukan, karena kelelahan dan seterusnya, besok baca, maka bacalah qadha yang kemarin. Jadi, tentu qadhanya sesuai dengan kebiasaannya. Dia setiap hari biasa baca 1 juz, ya. Atau baru kuat biasa setengah juz. Tapi hari ini ada halangan ini, ada halangan itu. Ya. Syar'i atau tidak syar'i. Besok Allah beri kemampuan bisa baca, maka bacalah yang ditinggalkan. Ya. Agar apa? Agar tidak terjerumus kepada mahrum. Karena dengan mengkodok yang kemarin itu berarti dirinya menyadari bahwa dirinya salah kemarin. Dan ketika manusia tidak melakukan suatu ibadah, berarti dalam dirinya mengalami suatu penurunan. Apakah penurunan iman, apakah penurunan ruhiyah. Yang tidak mustahil, ya, kalau itu sering terjadi, penurunan demi penurunan, akhirnya menjadi banyak mengalami mahrum di amal-amal yang lain. Hari ini mungkin cuma baca Quran. Besok bisa jadi mahrum dalam mungkin urusan zikirnya, mahrum dalam urusan amal soleh yang ini yang itu. Maka dengan mengqadha itu berarti seseorang ingin tetap memulihkan, ya, memulihkan daya tahannya dalam beramal soleh, ya. Sehingga dirinya tetap menjadi orang yang selalu komitmen dalam beramal soleh. Rasulullah apabila, dan berarti Rasulullah nggak punya halangan sama sekali dalam qiyamul lail, tetap Rasulullah ada saat-saat berhalangan qiyamul lail. Apa qadanya? Qadanya Rasulullah di pagi harinya berusaha melakukan salat sunnahnya menjadi 12 rakaat. Apakah diambil dari duha 8, diambil dari qobliyah 4, itu untuk mengimbangi kurangan amal solehnya agar tidak menjadi mahrum. Itulah pembahasan kata mahrum di dalam Al-Quran. Dan di dalam pembahasan tazkiyatun nafs. Ya. Dan kita bisa mengembangkan apa saja. Mungkin kita sekian tahun sibuk dalam kerja dakwah. Tiba-tiba kita memasuki sebuah masa di mana kita udah nggak tertarik sama dakwah. Alih-alih mengevaluasi dirinya, mungkin saya ini begini, mungkin saya banyak dosa, mungkin saya kurang istighfar, kurang ini, kemudian kehilangan tertarik dalam kehidupan dakwah yang disalahkan orang lain. Habis itu teman-temannya begitu, yang disalahkan mungkin pimpinan, habis kiadahnya begitu, yang disalahkan ketua kelasnya. Habis ketua kelasnya itu orangnya galak dan seterusnya. Ini orang yang nggak punya prinsip
pemahaman mahrum yang prinsip seperti itu ketika mengalami perubahan tidak ada menyalahkan orang lain. Evaluasi dirinya. Kenapa saya tidak tertarik dengan dakwah? Apakah saya kurang masalah? Apakah saya banyakkan dosa? Baik, warahmatullah, itulah salah satu istilah yang sangat populer ya dalam bahasa tazkiyatun nafs, ya, istilah mahrum, tapi tidak dalam urusan materi, di dalam urusan keimanan. Jadi jamaah rahmatullah, ya, setelah penggalan-penggalan yang membahas tentang nilai-nilai takwaan, nilai akidah, ya. Maka di ayat 24 bicara tentang Nabi Ibrahim. Al-Asas hadithu baiti Ibrahim di mana letak korelasinya? Letak korelasinya pada posisi Nabi Ibrahim yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh. Misalnya di akhir surat Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun jadi contoh orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang punya nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan yang baik, dan orang Nabi Ibrahim. Atau misalnya disebut di surat Al-Mumtahanah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Adalah Nabi Ibrahim contoh yang baik. Maka di ayat ini contoh Allah contohkan Nabi Ibrahim lah yang telah melaksanakan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak seperti yang dijelaskan oleh di atas. Al-ataka hadithu baiti Ibrahim. Jadi dengan nada bertanya, apakah sudah datang kepadamu kisah baiti Ibrahim, kisah tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Dan sebagian riwayat tamunya itu adalah tokoh utama malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan siapa tamu itu, yang penting malaikat. Maka ungkapan bertanya seperti ayat ini biasa dilakukan dalam ayat-ayat yang lain. Apakah hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul junud, ada lagi hal ata alal insan. Pertanyaan seperti ini pertama ketika diawali dengan kata ata, maka dalam ilmu tafsir dikatakan litasyrif,
untuk penting rasa penasaran. Dan itu siapa yang bisa merasa penasaran berarti Al-Quran telah menyentuh hatinya. Ya, misalnya bagaimana bisa penasaran kalau tidak paham. Kenapa harus ada penjelasan di sini? Mungkin saja karena seorang itu kritis, ya, dia bertanya, ngapain saya nanya? Sudah tahu kita ini nggak ngerti apa-apa. Kok ditanya-tanya? Ada hadis ini, ada hadis Rasul, ada ala insan ilmu menjahil dan seterusnya. Memang kalau kamu merasa nggak tahu, ditanya seperti ini, penasaran nggak? Ya, sebetulnya dalam bahasa kita juga pertanyaan agar seseorang penasaran itu juga sering kita lakukan. Ada contoh ya, saya contoh kalau saya ngomong, nggak bisa kepingin. Nah di Zoom yang lain saya ngasih contoh, kalau jamaahnya mungkin seperti ini disebutin, dikirim, ya heran. Jadi kita contoh, misalnya contoh bagaimana bikin untuk yang gampang, yang lezat. Bisa saja orang mengatakan ini. Ibu kepingin nggak saya jelasin cara bikin contoh yang mudah, yang praktis, tapi hasilnya bagus. Nah, dia kepingin, ya. Pengen tahun depan ya. Tahun depan. Tujuannya apa? Supaya penasaran. Ya. Gimana ya? Cerita yang praktis, gampang, enak. Maka itulah yang diinginkan Allah dari Quran. Itu baik Ibrahim al-Muqtad. Jadi begitu kerennya ya Nabi Ibrahim itu, tamunya itu malaikat. Tamunya adalah makhluk yang disebut oleh Al-Quran bal ibadun mukramun. Ada yang mulia. Tamunya saja la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat. Tamunya adalah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tamunya adalah makhluk yang tidak pernah membantah Allah sedikit pun. Allah katakan karena Allah tidak pasti. Adalah malaikat itu bisa dihuna Allah. Bertasbih kepada Allah yang tidak ada kata-kata. Betapa barakahnya itu ditandai hamba-hamba Allah seperti ini. Itu apa saja di rumah kita kedatangan tamu yang punya prestasi-prestasi kesolehan yang besar, berarti juga punya efek kebaikan yang dialami oleh Nabi Islam dengan al-mukramin yang secara umum, secara syar'i, secara umum pokoknya tamu itu sunnahnya harus dihormati. Nggak milih-milih, nggak nanya-nanya dulu. Tamu aslinya adalah bukan meninggal. Yukrim baifahu, yang beriman yang berakhir dia menghormati tamu.
Hukum dosa. Apalagi kalau tamunya mukromin. Ya, pertanyaannya, bisa nggak rumah kita juga ditamui malaikat? Ya, tetap keberkahannya. Ya. Jawabannya bisa, kembali kepada sunnah. Tentunya jangan sampai rumah kita tidak disukai manusia. Tentu kita penting membaca hadis-hadis yang menjelaskan rumah seperti apa yang nggak disukai malaikat dan rumah seperti apa yang dicintai malaikat. Baik rumah secara umum maupun kamar secara khusus. Ya. Sampai kita atau lebih kamar kita tidak dicintai. Dan bahasanya sangat jelas dijelaskan ya. Secara umum rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan Al-Quran, ya, rumah yang tidak disukai malaikat. Tapi akan lebih disukai oleh syaitan. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran di rumah, di tempat tinggal kita sendiri. Menjadi orang yang semangat baca Qurannya kalau lagi di luar rumah. Tapi kalau di rumah tidak punya semangat. Sah-sah aja betul. Tapi rumahmu menjadi kurang barokah. Karena Rasulullah mengatakan rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang akan dicintai, dihadiri, didatangi malaikat. Rasulullah mengatakan tahduruhu malaikat wa tahduruhu syaitan, dan tidak disukai oleh syaitan. Sebaliknya. Tidak disukai oleh kita semua dan melakukan rumah yang di dalamnya rumah yang di dalamnya ada anjing. Ada anjing. Anjing. Hobi. Kita. Mobil anjing itu adalah di luar rumah. Dan di dalam rumah yang ada lukisan makhluk hidup ya. Dan suka ada kan ya. Yang berkecamatan di bidang ya. Dari lukisan ya. Manusia bahkan di sebagian rumah orang lukisan ya lantak yang katakan tidak berbusana dan aduh itu lebih nggak disukai lagi oleh malaikat. Karena lukisan wanita pakai jilbab, biasanya kalau lukisan itu membuat malaikat nggak suka. Apalagi karena nggak tidak suka ya yang ada arcanya ya. Walaupun itu cuma hiasan, ya, biasanya ada hiasan kayak apa? Kayak gajah ya, dari keramik. Nah, itu keramik. Ya. Muslimah mengalami kondisi-kondisi yang diruqyah. Ya. Dia merasa ada makhluk lain di balik
hiasan tapi dalam bentuk arca. Itu hiasan. Yang ganggu satu sering tinggalnya di situ jadi habis. Hal yang sifatnya kayak arca itu menjadi tempat yang disukai oleh jin. Saya bilang coba kamu percaya ini seseorang bilang menjadi sebagian solusi. Walaupun saya nggak niat hiasan kok, saya niat menabung. Ya. Ada di celengan bentuknya ayam. Itu kalau gede, itu kecil juga. Apalagi gede. Ini tabungannya banyak. Itu celengan dalam bentuk ayam. Itu juga sop yang tidak disukai dan tidak disukai oleh malaikat. Begitu juga di dalam kamar kita bisa jadi malaikatnya keluar. Karena yang tidur di situ berhadas besar. Itu akan saat yang tidur lagi berhadas besar, terus akan minimal wudhu. Wudhu, dengan wudhu, insya Allah tidak diketahui oleh karena tahu malaikat itu ada kita dekat dengan manusia banyak dia bukan masalah dekat saja bukan masalah cinta saja tapi dia akan membantu mendoakan kita mendoakan agar dosa kita juga agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang kan lahirnya bisa melewati yang berarti adalah alim فكان الشيطان يتكثر من فوقهن والملائكة يسبحون بحمدهم ويستغفرون لمن في الأرض. Awal surat Asy-Syura malaikat itu sibuk memintakan ampun kepada kita manusia yang beriman. Jadi kalau manusia yang berimannya kontrak dengan malaikatnya, dia bisa dekat dengan tandanya. Kedekatan malaikat misalkan doa. Di ayat yang lain doanya wafat doanya agar dijaga dari api neraka dan dimasukkan surga bersama keluarga besar. Karena bukan hambanya itu saja, bahkan si fulana agar masuk surga bersama suaminya, anak-anaknya, bersama cucu-cucunya, bersama menantunya, bersama desanya semua. Ya. Karena memang indahnya hidup kan di situ, kita ngumpul. Baik. Idza khalu alaihi faqalu salam. Ingatlah ketika malaikat itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka mengucapkan salam. Qala salamun qaumun muttaqin. Ibrahim pun menjawab salam
salam para malaikat itu sambil mengingkari, dalam arti ada bertanya-tanya, ini ada ini siapa, maksudnya apa? Hatta terhadap tamu yang tidak kenal pun, akhlak Nabi Ibrahim AS tetap mengumumkan, tidak pernah ada interaksi sekalipun, tidak ada konfirmasi sekalipun, tidak datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berbicara. Itulah akhlak Nabi Ibrahim terhadap sering dibahas oleh para ulama juga di ayat ini ketika menjelaskan salamnya malaikat pakai salaman, qalu salam. Ketika Nabi Ibrahim menjawab pakai salamun. Apa dibalik perbedaan dua kata salaman dan satu salamun? Ya, seperti belajar bahasa Arab ya. Salaman ini istilahnya jumlah fi'liyah. Salamun itu namanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari kata kerja. Itu mungkin kita bertanya, di mana letak kata kerjanya, letak yang panjang lagi itu ya. Karena secara tujuan bahasa, ya salaman itu ya, istilahnya kalau lengkapnya adalah para malaikat itu mengucapkan Assalamu alaikum salaman. Nabi Ibrahim menjawabnya dengan jumlah ismiyah. Salamun. Dan jumlah ismiyah itu istilahnya akbat daripada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu memiliki makna yang lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Ya, ibaratnya saya Muhammadun Karim. Muhammad itu orangnya dermawan. Muhammad karuma Muhammadun. Muhammad lagi bersikap dermawan. Udah bersikap dermawan. Jadi masih bisa dermawan, bisa enggak, tapi karimun dermawan. Itulah dengan salaman salam. Dalam bab salam, ayat ini mengingatkan sebuah adab salam yang dijelaskan di surat An-Nisa. Ya idza hayyitum bi tahiyyatin tahayyu bi ahsana minha aw jika kau diberi salam oleh orang lain, maka jawablah salam itu dengan lebih baik atau minimal sepadannya. Inilah yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad jauh sebelum Al-Quran menjelaskannya sebagai akhlak seharusnya orang beriman dalam bersalam. Jadi jangan sekali-kali menjawab atau tidak menjawab misalnya Assalamualaikum nggak jalan. Ini merupakan kekurangan
Jangan, ya. Kalau istilah tamayuk berarti sudah kemaksiatan. Kita usahakan aurudduha, salam yang sepadan. Assalamualaikum. Anjurannya adalah bi ahsana minha, jawab dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawab cuma 2 kata, aku jawab 4 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kalau pemberi salamnya lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minimal sama. Jangan orang ngasih salam lengkap, kita ngasih salam diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip ini tidak dilaksanakan. Ada bersalam. Jadi kalau salamnya lengkap, Rasulullah masih memberikan tambahan. Wajib dua, tambah ribuan. Yang belum pernah jadi ini prinsip yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena sudah bagus memberi salam, ya, harus bisa lebih baik. Salam. Dalam prinsip umum yang dimaksud pentingnya apa? Pentingnya membalas salam, ya, dengan lebih baik dari pemberi salamnya adalah pemahaman di mana orang beriman tidak boleh kalah dengan orang beriman yang lain dalam hal amal. Umumnya, ya, orang beriman tidak boleh kalah dengan saudara yang lain yang tidak ada di depan matanya dalam amal. Saat orang lain itu memberi salam kepada kita, waalaikumsalam. Atau misalnya ngasih salam lengkap misalnya. Waalaikumsalam, dia nggak mau menjawab. Berarti secara keimanan di sini terjadi 1-0. Dia sudah memberi salam, bahkan mungkin 2-0. Dia sudah memulai salam. Ada 2 keutamaan. Maka Rasulullah mengatakan orang sudah sebaik itu, masalahnya nggak termotivasi untuk minimal dirinya sama dengan dia. Jadi suasana apa? Waalaikumsalam. Udah jawab, sudah kebawaannya sendiri. Jawabnya lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga skor tetap 2. Nanti Nabi Ibrahim masih berusaha katakan skor berikutnya juga 2. Malaikat pun berusaha memberi amal soleh yang lain, tidak sama terus saja. Begitulah pengertian apa yang disebut dengan fastabiqul khairat. Orang lain sudah rela memberi hadiah oleh-oleh kepadamu. Berarti kamu jaraknya 1-0. Dia rela memberi sebuah pemberian, ya,
Kan kamu sendiri terhadap saudaramu nggak ngapain. Maka Rasulullah mengatakan gimana supaya kamu tidak terlalu jomplang dalam amal soleh. Rasulullah mengatakan doakan. Rasulullah siapa yang menerima pemberian dari saudara, kemudian menjawab dosa, Allah faqad ablagha istana'i. Maka kamu telah maksimal di dalam berterima kasih kepada mungkin dari masyarakat kita kalau cuma biasa Allah mungkin kurang mengena. Ya udah, gunakan dua-duanya. Terima kasih ya. Yang lain, nuhun jazakallah. Nuhun jazakallah. Dan begitu juga amal-amal. Misalkan orang beriman yang tidak mau salahan dengan salah. Tidak ada dalam orang beriman ketika melihat orang lain kasih dalam amal salah dengan anggapan itu yang tidak dapat ini. Itu tidak dapat bisa. Kamu harus berkompetisi. Minimal ada keinginan akan saya bisa seperti dia. Berdoa. Adapun hasilnya belum ditakdirkan oleh Allah, minimal kita sudah menjadi orang yang pasti tahu. Maka secara umum, salah satu akhlak Rasulullah SAW, tidaklah ada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Ya, kecuali Rasulullah segera mendami kebaikan terhadap pelakunya dengan amal sama ataupun yang lebih. Karena memulai sebuah amal itu sudah menunjukkan keunggulan tersendiri. Dia mulai salam, dia mulai memberi, dia mulai WA, dia mulai apa, itu sudah keunggulan sendiri. Sampai kita tidak menjadi dengan salah yang setara ataupun inilah yang disebut dengan al-mu'minu yud'afu akhi. Mukmin harus menjadi kata cermin bagi saudara. Kita bilang Islam melakukan ini, melakukan itu, kita sering berusaha juga. Demikian jemaah rahmatullah. Dua ayat yang bisa kita bahas pada ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah.